Membuat surat itu adalah Pak Tumpak Siregar. Pak Tumpak Siregar ini adalah paman kandung daripada klien saya. Historikalnya adalah pada sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, Pak Tumpak Siregar inilah pemilik daripada ladang ini, Pak. Seperti itu ya. Dan mereka ini namanya bersaudara, kan itu bersepadan semua, Pak ya. Nah, sepeda motor ini sudah dibeli dulu oleh Bapak Tumpak, lalu diberikan kepada salah satu pekerjanya, namun PPKB-nya dipegangnya. Kan begitu, Pak ya. Dan itu lumrah saja terjadi. Lalu setelah Pak Tumpak ini sudah jarang ke sana, ya dia tidak lagi menginventarisir semua barang-barang miliknya, karena hanya sebuah sepeda motor yang tidak terlalu mahal. Mungkin pikirnya, toh juga itu ponakan saya semua ada di sana, mungkin begitu pikirnya, kan begitu, Pak ya. Nah, tapi ternyata motor ini saking banyaknya pekerja di sana, mungkin juga para para toke-toke ini ya, Pak ya, tidak terlalu memperhatikan hal ini gitu. Namun ketika ini dibuat menjadi barang bukti untuk menjerat keponakannya, disinilah Pak Tumpak Siregar bereaksi, lah itu milik saya gitu loh. Ya, di sini kan dijelaskan barang ini kan milik pamannya. Sementara dasar penguasaan ini kan tidak ada tanda terimanya, Bu, yang pelapor ini. Seharusnya itulah yang saya sayangkan daripada penyidik itu, Pak. Dan saya pertanyakan juga, bagaimana Bapak menerima sebuah laporan pidana, dugaan perbuatan pidana, dengan menyatakan sebuah barang bukti kendaraan sepeda motor? Kenapa Bapak tidak meminta lebih dulu apa dasarnya melaporkan atau alasannya? Berhakkah seseorang melaporkan kehilangan satu barang yang bukan miliknya? Sudah saya pertanyakan, Pak. Apa jawabannya, Bu? Ya, kita terima, kita periksa, nanti hasil gelar yang menentukan hasil akhirnya. Menurut Ibu nih, selaku kuasa hukum, apakah masuk akal ini, apalagi laporan polisi ya? Laporan polisi biasanya kan susah diterima tuh, harus dilengkapi dengan saksi dan alat bukti. Menurut Ibu masuk akal untuk diterima saja? Apakah dari awal seharusnya menurut saya itu tidak boleh diterima, Pak, karena itu cacat material menurut saya. Karena seharusnya kalau itu mengenai suatu objek perkara yang saya sebut tadi, harus dijelas dulu dong. Ini kamu jangan-jangan kamu nyuri dong. Kamu nyuri terus kamu laporin ke hilangnya. Capek saya negara mengurusin kamu. Harusnya bahasanya seperti itu. Tapi kan tidak hal seperti itu yang kita dapatkan, Pak. Dan saya hanya merasa di PHP-in bahwa nanti hasil gelar nanti yang menentukan apakah ini SP3. Ya seharusnya ini SP3 menurut saya. Harapan saya tadinya ini SP3. Tapi kenapa malah jadi klien saya ditetapkan tersangka, Pak? Jadi sekarang untuk barang daripada si pelapor. Sudah jelas Onda itu milik pamannya ya. Iya. Dan sekarang melalui surat kuasa itu, Pak, itu sudah jadi milik daripada klien saya. Ini pula yang menjerat dia kan, itu yang kena disetel. Cuman ada pertanyaan segini, Bu. Sekarang ini kan lembaga kepolisian atau kepolisian karena kan mau Pak Sigit mau bersih-bersih ini terhadap oknum-oknum yang di daerah. Harapan Ibu terhadap Pak Kapolri ini apa nih? Menato dan nanti dia sampai nanti ke telinganya ini kan dia bisa membenahi yang khususnya di Riau lah. Apa harapan Ibu? Waduh, kalau bicara harapan ini, Pak, saat ini saya agak pesimis sebenarnya, Pak ya. Karena Pak, ini sudah kali kedua saya mengatakan curhatan saya ini, Pak ya. Dari sejak kejadian Duren 3, saya pernah saya pernah berbicara di sebuah media, tepatnya broadcast TV. Saya menyatakan sebagai judul show tersebut, judulnya Peradilan yang Dikhianati. Ya, kenapa? Ya, peradilan ini juga peradilan dikhianati, Pak. Kenapa? Peradilan itu, sistem itu seharusnya itu menjadi satu tonggak perlindungan hak bagi kita masyarakat, Pak. Tapi itu dihianati. Ketika itu dihianati, apakah bisa menjalankan fungsinya seperti yang kita harapkan? Tidak lagi, Pak. Lalu Bapak sekarang menanyakan apa harapan saya? Ya karena kan Pak Sigit sekarang ini di media sosial, di TikTok, dia kan bersih-bersih untuk membenahi agar pihak kepolisian berbenah ke arah yang baik. Itu yang banyak keluar muncul di media. Jadi saya menanyakan harapan Ibu Manatu ini sampai ke telinga Pak Sigit.
Pak Kapolri, itu yang saya harapkan. Ya, kalau saya menjawab ini Pak ya, justru yang kita lakukan saat ini, yang saya lakukan saat ini adalah untuk membantu Pak Listio Sigit untuk mewujudkan harapan itu. Saya harus membuka, saya harus menyampaikan kepada Pak Listio Sigit, ini loh Pak, anggota Bapak ini seperti ini loh Pak, khususnya Polda Riau. Polda Riau, Polres Pelalawan dan Pangkalan Kuras Pak. Mereka masih jauh daripada harapan Bapak. Jadi Bapak harus lebih bekerja keras, kami akan bantu Bapak loh dengan cara seperti ini. Tapi tolong dengarkan kami, dengarkan jeritan kami di setiap media. Jangan Bapak skip. Bapak harus jauh lebih aktif. Pergunakanlah semua instrumen atau lembaga-lembaga atau departemen yang Bapak bentuk, yang Bapak kuasai. Sampaikan pesan-pesan Bapak. Mohon maaf Bu pengacara, izin. Apa Ibu nggak khawatir nanti ada intimidasi dari oknum-oknum yang lainnya terhadap kalian ini? Ini yang bukan oknum yang maksudnya itu yang diduga terlibat mengkriminalisasi. Iya, apa itu nggak? Zaman sekarang ini Pak, seharusnya kita tidak perlu khawatir lagi Pak. Zaman transparansi begini, ya apa sih yang tidak bisa lagi di blow up saat ini Pak? Ya, zaman sekarang ini bukan zaman seperti yang dulu-dulu, yang sesuatu bisa ditutupi sedemikian rupa dengan rapi tanpa harus ini. Jika yang seperti itu ada, bapak pasti akan langsung meliput saya dong. Bapak harus datang, harus Bapak sampaikan juga, suarakan. Ya, artinya dalam ini takut dan salah berani benar-benar Bu ya. Ya, jadi kalau soal takut itu, saya tidak pernah mengenal rasa takut untuk suatu hal yang benar Pak. Siapapun jalan, makanya saya bilang, maaf ya, saya tidak memilih jalan untuk mendekati pejabat-pejabat di dalam profesi saya. Gitu. Kenapa? Itu tidak edukatif menurut saya. Dan itu tidak mendidik saya untuk bekerja sesuai idealisme dan prinsip hukum saya. Mari kita jalankan sesuai dengan kaidah norma-norma yang sudah kita pahami. Itu tidak susah kok. Peri kemanusiaan aja dipahami dan dihayati, itu pun sudah membimbing kita untuk bekerja bagaimana sebenarnya. Jadi tidak lanjut proses hukum juga kriminalisasi terhadap klien Ibu seperti apa nih kelanjutannya? Untuk saat ini memang saya masih akan mencoba menyurati instansi-instansi terkait Pak ya. Jadi kalau dinyatakan nanti klien saya akan dipanggil untuk pemeriksaan ya memang saya akan selalu dampingi. Akan selalu ya di samping upaya saya akan menyurati semua instansi terkait, Ombudsman, Komisi 3, sampai ke Mabes, sampai ke semua akan saya surati. Langsung ke Pak Presiden Bu Jokowi. Oh, kenapa tidak? Itu sudah jadi bagian dalam tembusan setiap surat-surat pengaduan saya Pak. Berarti apalagi ini ancamannya luar biasa gitu. Iya, sampai ini 9 tahun. Nah, ada kemungkinan klien Ibu ditahan, apalagi di atas 5 tahun. Jadi ini sesuatu yang ditahan. sudah disetting. Ini adalah perkara pesanan Pak. Ya. Pesanan. Kenapa dipilih pasal-pasal tertentu? Karena ada suatu ketentuan supaya langsung si yang dipesan untuk yang dikriminalisasi ini untuk segera ditahan Pak. Kan ini udah keterlaluan. Lebih-lebih dari pekerjaan penjajah menurut saya Pak. Jadi dalam saat ini keadaan kita satu dengan begini, kalian saya seorang pendeta Pak ya. Ya. Jadi beliau tuh memang dari yang saya semenjak saya kenal dia, dia sudah sering mengalami hal-hal yang kekerasan mental. Ya untuk saat ini jelas-jelas beliau sudah down pasti gitu. Pasti ya, siapa yang tidak down, tapi ya di dalam setiap orang kan punya pengharapan dan keimanan masing-masing. Kalau saya sih tidak bisa terlalu mengapa sampai ke sana, karena saya punya tugas yang jauh lebih berat ya. Saya harus memperjuangkan ini supaya ya ini kan lari dari rel nih sekarang Pak. Supaya ini tetap di relnya lagi, ini bagaimana caranya kan? Berarti Ibu masih percaya apa nih? Sekarang kan ada no viral no justice gitu. Apakah Ibu masih kenapa tidak? Itu sekarang yang jadi trending Pak. Jadi saya juga bilang masih berlaku lah ya. Ya, masih bukan berjalan. Itu akan justru akan membantu Pak Listio Sigit membenahi institusi Polri. Sambo, maaf ya, Duren 3 bisa terbongkar itu
jasanya media Pak. Karena viral dulu ya. Betul. Kalau viral no justice. Ya. For justice must be viral. Pasti viral ya. Oke, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Juliana Pambosi terkait dugaan kriminalisasi yang terhadap kliennya Pak Iwan Susarjono. Selamat sore. Berapa Pak? 114 kali di share. Belum nengok, masih baru hati nih. Udah 114 kali lah nge-share. Live streaming di mana tuh bang? Hah? Live streaming di mana tuh bang? Broadcast TV. Apa bang? Broadcast TV. Oh, betul. 114 orang yang sudah nge-share. Itu langsung. Siap. Udah aku kirim, udah. Ke grup apa? Belum lagi siap udah aku kirim.